Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam kondisi baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini adalah materi dari buku pengantar akuntansi 1 berbasis IFRS karangan Keso yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Ini adalah materi video kedua dari video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Materinya akuntansi dalam aksi, ini materi bab 1 dari buku pengantar akuntansi 1 berbasis IFRS, Keso, dan kawan-kawan. Nah, dapatkan video pembelajaran lengkapnya terkait dengan materi yang ada di buku pengantar akuntansi 1 ini di e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 berbasis IFRS, Keso, dan kawan-kawan. Di situ Anda akan dapati nanti video pembelajaran seperti ini, kemudian video soal pembahasan, dan sebagainya. Ya, jadi jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Kita mulai dengan persamaan akuntansi dasar yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, persamaan akuntansi dasar itu adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Apa sih aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Contoh aset misalnya adalah uang kas yang ada di perusahaan, piutang dagang, persediaan, tanah dan bangunan yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan. Berikutnya, aset ini didanai oleh liabilitas dan ekuitas. Liabilitas adalah klaim atas aset yang dimiliki perusahaan oleh pihak ketiga. Contohnya ini adalah misalnya perusahaan untuk membeli asetnya, dia menggunakan utang bank. Nah, ini berarti ada liabilitas atau klaim dari kreditur, pemberi pinjaman perusahaan. Nah, ekuitas ini adalah klaim yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Ekuitas disebut dengan residual karena dia sisa ya dari aset dikurangi dengan liabilitas itu adalah ekuitas. Jadi ekuitas ini kayak sisa dari residual dari aset perusahaan. Nah, ekuitas untuk jenis perusahaan perseroan terbatas seperti yang dijelaskan dalam buku ini itu terdiri dari dua. Yang pertama saham biasa. Ingat, kepemilikan di perseroan terbatas atau PT itu terdiri dari kepemilikan atas saham biasa atau ordinary share perusahaan. Kemudian selain saham biasa juga ekuitas itu berasal dari saldo laba. Saldo laba itu adalah kumpulan laba atau rugi sejak perusahaan berdiri sampai tanggal laporan keuangan. Nah, berikutnya kita masuk ke pendapatan. Pendapatan adalah penambahan bruto dalam ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan untuk tujuan memperoleh laba. Jadi apabila ekuitas meningkat dan itu bukan berasal dari setoran modal pemilik perusahaan atau pemegang saham, maka itu adalah pendapatan. Contohnya adalah untuk perusahaan jasa konsultasi, pendapatan diperoleh dari mengerjakan pesanan pekerjaan atau proyek yang diberikan oleh klien. Untuk perusahaan dagang, itu pendapatan berasal dari penjualan barang dagang ke pembeli. Pembelinya di sini bisa perusahaan yang lain atau pembeli perorangan. Itu pendapatan. Beban adalah penurunan dalam ekuitas yang berasal dari operasi perusahaan. Contohnya misalnya adalah perusahaan itu mempekerjakan pegawai. Nah, pegawainya itu nanti ada pegawai bagian produksi yang memproduksi barang dan jasa, ada pegawai bagian keuangan, bagian akuntansi. Nah, mereka itu akan diberikan gaji. Nah, gaji itu adalah beban. Jadi ada beban gaji, ada beban listrik, beban telepon, ada beban penyusutan. Ya, nah, nanti di bab-bab berikutnya Anda akan mempelajari jenis-jenis dari beban yang ada. Berikutnya adalah dividen. Dividen adalah distribusi kas atau aset lain kepada pemegang saham. Jadi katakanlah perusahaan memperoleh laba, laba itu semuanya adalah milik pemegang saham. Tapi biasanya tidak semua laba akan dibagikan sebagai dividen.
ya. Sebagiannya lagi dari laba tersebut sebagian dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sebagiannya lagi itu digunakan untuk investasi kembali perusahaan. Berikutnya kita masuk ke topik menggunakan persamaan akuntansi untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, apa sih transaksi? Kita harus paham dulu. Transaksi adalah peristiwa ekonomi perusahaan yang dicatat oleh para akuntan. Transaksi dibagi menjadi dua, transaksi eksternal, transaksi antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Contohnya perusahaan membeli barang dagang dari pemasok. Nah, itu transaksi eksternal. Ada juga transaksi internal, peristiwa ekonomi yang terjadi seluruhnya dalam satu perusahaan. Perusahaan menggunakan bahan baku yang dibeli dari pemasok untuk dirubah menjadi barang jadi. Perusahaan membayar gaji karyawan, perusahaan mencatat transaksi penyusutan aset tetap yang dimiliki. Nah, itu adalah transaksi internal. Nah, yang dicatat oleh perusahaan itu adalah transaksi. Ingat asumsi yang kemarin, transaksi ini harus bisa dinilai dengan uang. Nah, kita mulai masuk ke pencatatan transaksi yang terjadi di perusahaan dengan menggunakan persamaan akuntansi. Nah, ini transaksi yang pertama. Ray dan Barbara Neal memutuskan untuk membuka perusahaan pemrograman komputer, yaitu Sotheby Incorporated. Pada 1 September 2014, mereka menginvestasikan uang tunai sebesar 15 juta euro, 15.000 euro di perusahaan dan menerima saham biasa senilai 15.000 euro juga. Ketika membuka perusahaan, ini bukan transaksi karena tidak ada aset, liabilitas maupun ekuitas yang bertambah atau berkurang. Tapi ketika Ray dan Barbara ini menginvestasikan dananya, ada uang 15.000 euro yang masuk ke perusahaan, maka aset perusahaan dalam bentuk uang kas bertambah 15.000 euro. Kemudian sebagai gantinya, Ray dan Barbara memperoleh saham biasa atau ekuitas senilai 15.000 euro juga. Nah, ini yang transaksi yang tanggal 1. Oke, kita lihat sekarang pencatatannya. Yang pertama, analisis dasar. Aset berupa kas itu naik 15.000 euro. Dan ekuitas yang diidentifikasi sebagai modal saham meningkat 15.000 euro. Nah, kalau Anda lihat di sini, jadi kas, aset berupa kas bertambah 15.000 euro dan modal saham juga bertambah 15.000 euro. Jadi, setelah transaksi ini dicatat dalam persamaan akuntansi, kita jumlahkan asetnya berapa? Berupa kas 15.000, liabilitasnya 0, ekuitasnya 15.000. Selalu harus sama terjadi persamaan ini. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Tadi 0 awalnya, sekarang 15.000 aset, liabilitas 0, ekuitas 15.000. Berarti aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Oke. Lanjut pencatatan transaksi yang kedua. Pembelian peralatan komputer seharga 7.000 euro secara tunai. Jadi dari uang tadi yang ada 15.000 euro, kemudian di transaksi kedua ini uang tersebut digunakan sebagian untuk membeli peralatan komputer seharga 7.000 euro. Nah, berarti analisisnya kas turun sebesar 7.000 euro, tapi aset berupa peralatan komputer naik 7.000 euro. Nah, kalau kita lihat di analisis persamaannya, awalnya kas 15.000, modal saham 15.000. Kemudian kas berkurang 7.000 untuk membeli peralatan, peralatan bertambah 7.000. Setelah transaksi ini kita jumlahkan, maka uang kas yang ada tinggal 8.000 euro, peralatan 7.000 euro, ekuitas dan liabilitas tidak berubah 15.000 ekuitas. Kalau digabungkan kas plus peralatan 15.000, liabilitas juga 0, ekuitas 15.000 euro. Maka terjadi persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, transaksi kedua ini tidak mempengaruhi liabilitas maupun ekuitas, hanya kasnya asetnya berubah, sebagian dari kas menjadi peralatan. Berikutnya kita ke transaksi ketiga. Membeli kertas dan perlengkapan komputer lainnya seharga 1.600 secara kredit. Secara kredit maksudnya adalah saat membeli kertas dan perlengkapan komputer ini, perusahaannya yang membeli
tidak mengeluarkan kas, tapi dia hutang dulu. Bayarnya nanti sesuai dengan yang disepakati. Nah, itu membeli secara kredit atau bahasa Inggrisnya on account. Nah, bedakan antara peralatan dan perlengkapan. Mudahnya, peralatan itu dipakai lebih dari 1 tahun. Perlengkapan itu akan memberikan manfaat atau dipakai kurang dari setahun. Contoh peralatan komputer adalah printer, itu peralatan. Perlengkapannya misalnya adalah cartridge-nya, tintanya. Komputer itu peralatan karena bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Sedangkan tinta itu biasanya kalau dia terus dipakai, itu belum 1 tahun juga sudah habis. Nah, jadi bedakan antara perlengkapan dan peralatan. Nah, kita lihat nih analisis transaksinya. Aset berupa perlengkapan meningkat sebesar 1.600 euro dan liabilitas berupa utang dagang atau utang usaha meningkat juga 1.600. Kenapa utang meningkat? Karena ketika beli nggak langsung bayar tunai, bayar nanti di kemudian hari. Nah, analisis persamaannya sekarang, kasnya nggak berpengaruh tidak terpengaruh dengan di transaksi 3 ini, nggak bertambah, nggak berkurang. Kemudian muncul aset baru 1.600 dan ada utang usaha dia muncul baru 1.600. Setelah kita jumlahkan, kasnya 8.000 euro, perlengkapan 1.600, peralatan 7.000, total asetnya 16.600, kemudian liabilitas berupa utang usaha 1.600 dan modal saham 15.000 dijumlahkan 16.600. Selanjutnya kita berlanjut ke pencatatan transaksi keempat. Perusahaan menerima pembayaran tunai dari pelanggan atas jasa pemrograman yang diberikan. Jadi perusahaan di sini memperoleh kas dari pekerjaan yang dikerjakan untuk pelanggannya. Maka kemudian analisisnya, kas naik karena perusahaan menerima kas sebesar 1.200 euro dan lawannya adalah pendapatan jasa juga meningkat 1.200, sehingga dimasukkan ke persamaan akuntansi, kas bertambah 1.200, kemudian ekuitas ya itu bertambah, ditulis pendapatan di sini 1.200 pendapatan jasa. Nah, kenapa ditambahkan kata-kata pendapatan jasa? Ini nanti akan membantu saat Anda akan menyusun laporan laba rugi. Jadi ketika semua transaksi, katakan dalam 1 bulan sudah selesai, dicatat pada persamaan akuntansi, kemudian nanti akan dibuatkan laporan keuangan. Ada 4 laporan keuangan yang akan dibuat, ya. Nah, untuk memudahkan ketika menyusun laporan laba rugi, maka kalau ada transaksi pendapatan atau beban, itu ditambahkan keterangan pendapatan jasa. Lanjut ke transaksi yang kelima. SoftByte menerima tagihan $250 atas penayangan iklannya tetapi menunda pembayaran sampai tanggal berikutnya. Nah, perusahaan sudah beriklan di suatu agen iklan dan kemudian ditagihkan nih 250 euro. Tapi ketika diberikan tagihan, SoftByte tidak langsung membayar. Nah, analisisnya adalah utang usaha naik karena harusnya sudah bayar 250 belum bayar. Utang usaha naik 250 euro. Kemudian ini pengeluaran adalah beban iklan, mengurangi ekuitas sebesar 250 euro karena beban iklan. Nah, di persamaannya ini kas nggak berpengaruh, aset nggak berpengaruh atas transaksi 5 ini karena nggak ada uang yang keluar, belum bayar. Nah, yang berpengaruh di sisi kanannya, bertambah liabilitas utang usaha 250 atas tagihan yang belum dibayar ini, kemudian berkurang beban 250, minus 250 beban. Ekuitas berkurang 250 karena adanya beban. Nah, ditulis keterangan di sini beban iklan, sekali lagi untuk memudahkan nanti saat menyusun laporan laba rugi. Maka setelah transaksi 5 ini dibuatkan persamaan akuntansi, kasnya 9.200, perlengkapan 1.600, peralatan 7.000, utang usahanya atau liabilitasnya naik menjadi 1.850, kemudian modal sahamnya tidak berubah sebesar setoran awal, ya transaksi 1, 15.000,
Kemudian yang untuk saldo laba ada pendapatan 1.200 dan ada beban minus 250. Kita jumlahkan sisi kiri dan sisi kanan persamaan. Kita dapatkan total aset 17.800 euro. Itu sama dengan sisi kanan liabilitas plus ekuitas 17.800 euro. Lanjut ke pencatatan transaksi yang keenam. Perusahaan memberikan jasa pemrograman seharga 3.500 euro untuk para pelanggannya. Atas pekerjaan ini, perusahaan menerima kas sebanyak 1.500 euro dari pelanggan dan menagihkan sisanya sebesar 2.000. Jadi mudahnya pendapatan dari pengerjaan ini, pendapatan jasa untuk Softbyte adalah 3.500 euro. Nah, 3.500. Dari 3.500 ini, 1.500 euro itu sudah dibayarkan cash. Nah, ini tunai. Sisanya yang 2.000 ini belum dibayar. Nah, ini muncul namanya adalah piutang. Klaim atau hak tagih kepada pelanggan atas jasa yang sudah diberikan. Total pendapatan 3.500, sudah dibayar 1.500, maka 2.000 ini yang harus diklaim. Nah, maka pencatatan transaksinya dalam persamaan akuntansi, nah ini kas bertambah 1.500, piutang usaha bertambah 2.000, total 3.500. Kemudian di saldo laba, pendapatan jasa meningkat 3.500. Tambahkan keterangan pendapatan jasa. Setelah dicatat kita jumlahkan, sekarang kasnya 10.700, muncul akun baru piutang usaha, hak atas klaim atas penagihan kepada pelanggan, kemudian perlengkapan 1.600, peralatan 7.000, total aset 21.300 euro. Kemudian utang usaha 1.850, modal saham 15.000, pendapatan menjadi 4.700, beban minus 250, maka juga liabilitas plus ekuitas 21.300. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Lanjut pencatatan transaksi yang ketujuh. Membayar beban-beban berikut ini secara tunai. Sewa toko 600 euro, gaji dan upah karyawan 900 euro, dan utilitas 200 euro. Nah, transaksinya berarti di sini kas turun untuk membayarkan beban sewa, beban gaji dan upah, dan beban utilitas. Minus 1.700, kemudian di saldo laba ada beban sewa minus 600, beban gaji minus 900, dan beban upah beban gaji upah 900, beban utilitas 200. Sehingga total kas menjadi 9.000, piutang 2.000, perlengkapan 1.600, peralatan 7.000, utang usaha 1.850, modal saham 15.000, pendapatan 4.700, dan beban minus 1.950. Total aset 19.600 euro, sama dengan total liabilitas plus ekuitas 19.600 euro. Berikutnya pencatatan transaksi yang ke-8. Membayar tagihan dari Daily News sebesar 250. Ingat tadi perusahaan mendapatkan tagihan dari Daily News, tagihan untuk pemasangan iklan 250, tapi perusahaan menunda pembayaran. Nah, di transaksi 8 ini perusahaan membayar. Bebannya sudah di transaksi sebelumnya, transaksi tanggal 8 tidak lagi beban, tapi hanya membayar utangnya saja. Ini analisisnya. Bayar utang, uang kas berkurang 250, utangnya pun berkurang 250. Nah, kemudian totalnya dijumlahkan semua, aset 19.350, liabilitas plus ekuitas juga 19.350. Lanjut transaksi ke-9. Menerima kas sebesar 600 dari para pelanggan yang telah ditagihan atas jasa yang diberikan dalam transaksi 6. Nah, lihat kembali ke transaksi yang ke-6. Nah, ini dia. Kas bertambah dari penagihan piutang, kas bertambah, piutang berkurang.
Maka setelah dijumlahkan kasnya dari penagihan ini, kas menjadi 9.350 euro, piutang usaha menjadi 1.400. Yang lain sama, totalnya masih 19.350 euro aset maupun liabilitas plus ekuitas. Lanjut pencatatan transaksi yang ke-10, membayarkan dividen sebesar 1.300 secara tunai ke Ray dan Barbara Neal sebagai pemegang saham Softbyte Incorporated. Nah, ini jurnal pencatatan transaksinya. Kas berkurang 1.300, kemudian muncul dividen. Dividen bukan pendapatan, dividen bukan beban. Dividen adalah distribusi dari perusahaan, ya, distribusi atau pembagian ke pemegang saham. Contoh di sini adalah dividen tunai. Pemegang saham menerima distribusi dari perusahaan dalam bentuk uang kas senilai 1.300 euro. Kas berkurang, dividennya berkurang di sini, maka kas menjadi 8.050, muncul dividen di ekuitas minus 1.300, total aset 18.050 dan total ekuitas plus liabilitas juga 18.050 euro. Nah, ini adalah ikhtisar, ya, gabungan dari pencatatan transaksi 1 sampai dengan transaksi 10. Hasil akhirnya kas 8.050, piutang usaha 1.400, perlengkapan 1.600, peralatan 7.000. Kemudian utang usaha 1.600, modal saham 15.000, pendapatan pendapatan jasa 4.700, total bebannya 1.950 euro, dan kemudian ada dividen minus 1.300. Kalau kita jumlahkan semua, total aset 18.050 dan total ekuitas 18.050. Nah, setelah selesai semua transaksi dicatat dalam satu periode, katakanlah 1 bulan, ya, 10 transaksi ini, maka berikutnya perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Ya. Yang pertama, laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba atau justru rugi untuk periode waktu tertentu. Misalkan untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Setelah laporan laba rugi selesai, kita menyusun laporan saldo laba. Dia mengikhtisarkan perubahan dalam saldo laba untuk periode waktu tertentu. Setelah laporan saldo laba selesai, dia menyusun namanya laporan posisi keuangan, melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Katakan ini terjadinya transaksinya sampai di bulan Juni, berarti laporan posisi keuangannya adalah per 30 Juni. Laporan laba ruginya per 1 bulan Juni. Setelah selesai laporan posisi keuangan, kita menyusun laporan arus kas, mengikhtisarkan informasi tentang arus kas masuk, penerimaan, dan arus kas keluar atau pembayaran untuk periode waktu tertentu. Nah, jadi menyusunnya ini ada aturannya, nggak bisa sembarangan mana yang lebih dulu. Pertama, kita menyusun laporan laba rugi. Nanti laba atau rugi akan dibawa ke laporan saldo laba. Laporan saldo laba, nanti saldo laba akhirnya akan dibawa ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan nanti menyajikan berapa jumlah kas. Nah, ini nanti kita akan lihat laporan arus kasnya, harusnya nanti kas yang di laporan arus kas di akhir itu harus sama dengan kas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait materi bab 1 dari pengantar akuntansi 1 KIESO berbasis IFRS. Ini adalah video keduanya. Silakan kunjungi e-learning.perbisalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 edisi 2 berbasiskan IFRS, karangan KIESO dan kawan-kawan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.